Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gina Kamila, saya merupakan anggota di kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan mengenai aset tidak berwujud. Nah, menurut PSAK nomor 19 tahun 2010, paragraf ke-8, aktiva tidak berwujud ini merupakan aktiva non-moneter yang bisa diidentifikasi tidak memiliki wujud fisik secara nyata serta dimiliki guna menghasilkan maupun menyerahkan barang dan jasa, disewakan maupun hanya untuk tujuan administrasi. Nah, si aset tidak berwujud ini juga memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama, bukan merupakan instrumen keuangan. Yang kedua, kurang memiliki eksistensi fisik. Dan yang ketiga, bersifat jangka panjang dan menjadi subjek amortisasi. Nah, di sini yang akan saya jelaskan sedikit tuh poin 1 dan poin 2. Nah, poin pertama, bukan merupakan instrumen keuangan ini merupakan jadi si aktiva tidak berwujud itu dia tidak akan memberikan hak atau klaim berupa kas kepada entitas yang memiliki di masa yang akan datang. Nah, kalau kurang memiliki eksistensi secara fisik, artinya si aktiva tidak berwujud itu dia itu tidak memiliki hak nilai-nilai secara nyata, tetapi akan memberikan nilai-nilai istimewa atau privilege yang memang hanya diberikan kepada perusahaan yang sedang memilikinya. Nah, di sini ada klasifikasi aset tidak berwujud. Yang pertama ada dengan cara akuisisi atau manner of acquisition. Yang kedua dapat diidentifikasi atau identifiability. Dan yang ketiga dapat dipertukarkan atau exchangeability. Dan keempat, periode manfaat yang diharapkan atau period of expected benefit. Nah, ada jenis-jenis dari aset tak berwujud. Yang pertama ada hak paten, yang kedua ada hak cipta, yang ketiga ada merek dagang atau trademark, yang keempat ada waralaba atau franchise, yang kelima ada perizinan atau lisens, yang keenam ada hak sewa atau leasehold, dan yang ketujuh ada goodwill. Itu. Nah, yang pertama saya akan membahas mengenai hak cipta. Hak cipta ini merupakan hak istimewa yang diberikan oleh pemerintah yang memberikan hak istimewa kepada pemegang hak tersebut untuk memproduksi atau menjual produk temuannya atau barang temuannya, memproduksi, menjual, dan mengawasi penemuan dalam jangka waktu tertentu sejak hal tersebut diberikan. Suatu hak paten biasanya tidak dapat diperbarui. Jangka waktunya bisa diperpanjang dengan memberikan hak paten yang baru apabila terdapat perbaikan atau perubahan pada rancangan dasar penemuan yang lama. Seperti itu. Nah, yang kedua ada hak cipta. Hak cipta merupakan hak yang diberikan oleh pemerintah yang memberikan hak istimewa kepada orang-orang yang menemukan karya tulis atau karya seni. Contohnya kan bisa kayak lagu dan lain-lain, itu merupakan hak cipta. Nah, hak cipta ini sendiri dikarenakan masa manfaatnya itu relatif pendek, jadi biasanya tuh hak cipta ini akan diamortisasi dalam periode waktu yang relatif pendek. Nah, yang ketiga ada merek dagang atau trademark. Merek dagang atau trademark adalah kata, rangkaian, logo, simbol yang membedakan atau memberi identitas suatu perusahaan tertentu atau produk tertentu. Contohnya seperti ini, apabila kita mendengar produk misalkan produk Indomie dengan berarti kan kita langsung kebayangin oh Indomie itu mie, nggak mungkin Indomie itu sabun kan. Jadi pertama kali kita ngomong oh mau beli Indomie kan kita nggak usah nyebutin mau beli mie, tapi kan kita nyebutnya mereknya kan. Saya mau beli misalkan jangan beli itu deh, misalkan saya mau beli atau saya pengen beli Vespa, tapi kan maksudnya Vespa itu udah tahu semuanya kan bahwa Vespa itu motor, jadi kan nggak usah disebutin bahwa Vespa itu motor. Nah, jadi kegunaan atau keuntungan si trademark ini, dia itu menjadi nama dagang itu mempunyai manfaat yang sangat besar bagi perusahaan dan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pemasarannya.
Jadi penemu atau pemakai pertama dapat memperoleh hak istimewa untuk menggunakan merek dagang atau nama dagang atau mendaftarkannya kepada pemerintah. Nah, yang kelima ada perizinan atau lisens. Perizinan atau lisens adalah hak perusahaan yang diperoleh dari pihak pemerintah, baik daerah maupun pusat, untuk melakukan suatu aktivitas tertentu terkait dengan bidang usahanya. Izin-izin perusahaan tentu ada jangka waktunya, dan jika masa berlakunya telah habis, izin tersebut bisa diperpanjang atau diperbaharui. Nah, rata-rata si perizinan ini memiliki jangka waktu minimal 3 sampai 30 tahun. Dikarenakan memiliki masa berlaku 3 sampai 30 tahun, maka perizinan ini, tulisan ini diakui sebagai aktiva tetap tak berwujud dikarenakan jangka waktunya 3 sampai 3 tahun itu berarti lebih dari 1 tahun buku seperti jadi dapat dikategorikan sebagai aktiva tetap tak berwujud. Nah, selanjutnya itu adalah leasehold atau hak sewa. Nah, hak sewa ini merupakan hak yang diperoleh atas suatu sewa aktivitas tertentu atau sewa tempat usaha, sewa gedung, sewa mesin yang biasanya menggunakan kurun waktu tertentu disahkan oleh notaris atau pejabat pembuat akte. Akte, ya. Hak sewa dinyatakan sebagai aktiva tetap tak berwujud karena 2 alasan. Yang pertama, hak sewa memberikan kontribusi nyata bagi perusahaan, atau dengan kata lain, sumber daya dana yang dikeluarkan diharapkan hak sewa akan memberikan manfaat kembali, jadi berpotensi menghasilkan kas atau manfaat di masa yang akan datang. Yang kedua, manfaat yang diterima oleh perusahaan memiliki hak sewa akan dinikmati perusahaan untuk periode waktu lebih. Jadi gini, jadi si hak sewa ini tuh akan dinikmati oleh perusahaan untuk periode lebih dari 1 tahun. Dan yang ke-6 ada hak sewa atau leasehold. Salah. Udah ya hak sewa ya. Berarti yang terakhir, nomor 247, berarti nomor 7, goodwill. Goodwill adalah kelebihan-kelebihan, keistimewaan tertentu yang dimiliki oleh perusahaan, yang oleh karenanya menjadi nilai lebih oleh pihak lain. Kelebihan atau keistimewaan tersebut biasanya karena perusahaan memiliki reputasi manajemen yang sangat bagus, menghasilkan suatu produk unggul yang sulit untuk dicari pesaingnya, tetap strategis, dan lain-lain. Nah, goodwill diakui atau hanya diakui dibuatkan perkiraan jika terjadi suatu transaksi yang mana dalam transaksi tersebut perusahaan dinilai lebih oleh pihak lain. Transaksi yang dimaksudkan berupa penjualan perusahaan, penggabungan atau pemberhentian sekutu anggota baru, terus ada merger dan akuisisi. Itu. Selanjutnya ada pengukuran dan pengakuan awal aset tidak berwujud. Nah, aset tidak berwujud harus diakui jika dan hanya jika kemungkinan besar entitas akan memperoleh manfaat ekonomis masa depan dari aset tersebut dan biaya perolehan aset tersebut dapat diukur secara andal. Yang kedua, dalam menilai kemungkinan adanya manfaat ekonomi masa depan, entitas harus menggunakan asumsi masuk akal dan dapat dipertanggungjawabkan yang merupakan estimasi terbaik manajemen atas kondisi ekonomi yang berlaku sepanjang masa manfaat aset tersebut. Yang ketiga, aset tak berwujud pada awalnya harus diakui sebesar biaya perolehan. Nah, selanjutnya ada pengukuran lanjutan aset tak berwujud. Berdasarkan PSK nomor 19 tahun 2009, revisi 2009, terdapat 2 metode yang dapat digunakan. Yang pertama adalah metode biaya, yang kedua ada metode revaluasi. Nah, kalau metode biaya, jadi setelah pengakuan awal, suatu aset tak berwujud harus dinilai pada biaya perolehannya dikurangi oleh akumulasi pensiunan dan akumulasi kerugian atas penurunan nilai. Jadi, saya ulangi lagi, takut kecepatan.
Jadi, pengukuran lanjutan tuh ada 2 metode. Yang pertama tuh metode biaya dan metode evaluasi. Nah, kalau metode biaya ini berarti si biaya perolehannya dikurangi oleh akumulasi penyusutan dan akumulasi kerugian atas penurunan nilai si aset tak berwujud tersebut. Nah, yang kedua ada model revaluasi. Nah, setelah pengakuan awal dapat dinilai atas nilai revaluasinya, untuk tujuan revaluasi, nilai wajar harus ditentukan dengan menggunakan referensi dari sebuah pasar aktif. Revaluasi harus dilakukan secara rutin pada tiap akhir periode pelaporan sehingga jumlah tercatat aset tidak memiliki perbedaan yang material dengan nilai wajarnya. Seperti itu. Sekarang ada pengungkapan aset tak berwujud. Pengungkapan hal-hal untuk setiap aset tak berwujud dipisahkan antara aset tak berwujud yang dihasilkan secara internal, aset tidak berwujud yang dihasilkan lainnya. Tak berwujud lainnya antara lain, pertama masa manfaat terbatas dan tidak terbatas, yang kedua metode amortisasi digunakan dengan masa manfaat terbatas, yang ketiga jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode. Yang keempat, unsur-unsur dalam laporan pendapatan komprehensif, amortisasi aset tak berwujud termasuk di dalamnya. Dan yang selanjutnya pengakuan atas jumlah tercatat pada awal dan akhir periode. Nah, sekarang nomor 3 itu properti investasi. Nah, properti investasi ini itu diatur dalam PSAK nomor 13 tahun 2007. Definisinya itu sendiri bahwa aset properti investasi adalah properti tanah, bangunan atau bagian dari tanah atau bagian dari bangunan atau dari gedung atau dan lainnya. Jadi bagian dari tanah, bagian dari gedung atau bagian dari bangunan yang dikuasai oleh pemilik atau lease melalui sewa pembiayaan untuk menghasilkan rental untuk kenaikan nilai atau keduanya, dan tidak untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif dan dijual dalam kegiatan sehari-hari. Nah, ini ada beberapa contoh dari aset properti investasi. Yang pertama ada tanah yang dikuasai dalam jangka panjang untuk kenaikan nilai dan bukan untuk dijual jangka pendek dalam kegiatan usaha sehari-hari. Yang kedua atau B, tanah yang dikuasai saat ini yang penggunaannya di masa depan belum ditentukan. Yang C atau yang ketiga, bangunan yang dimiliki oleh entitas atau dikuasai oleh entitas melalui sewa pembiayaan dan disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih sewa operasi. Jadi ibaratkan si perusahaan ini nyewa, tapi si gedung sewanya juga disewain ke orang lain. Seperti itu contohnya. Dan yang keempat atau yang ke D, bangunan yang belum terpakai tetapi tersedia untuk disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih sewa operasi. Nah, sekarang ada pengukuran awal investasi. Properti investasi diukur sebesar biaya perolehan. Biaya transaksi termasuk dalam pengukuran awal tersebut sesuai dengan paragraf 20 di PSAK nomor 13. Biaya perolehan properti investasi yang dibeli meliputi harga pembelian dan setiap pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung. Nah, yang diatribusikan itu, kalau tidak salah, yang saya dapat, itu yang diatribusikan tuh biasanya ya, pertama, yang diatribusikan secara langsung itu ada biaya jasa hukum, pajak penjualan, dan biaya transaksi lainnya. Jadi itu pengeluaran-pengeluaran yang diatribusikan secara langsung itu yang tadi, yang biaya jasa hukum, pajak penjualan, dan biaya transaksi. Nah, sekarang ada pengukuran lanjutan properti investasi. Sesuai dengan IAS 40 tahun 2005 paragraf 30 mengatur bahwa suatu entitas dapat memilih model nilai wajar atau model biaya untuk seluruh properti investasi
yang menjadi agunan kewajiban yang menghasilkan imbalan yang terkait langsung dengan nilai wajar dari atau imbalan dari aset tertentu termasuk properti investasi. Yang B, memilih apakah model nilai wajar atau model biaya untuk seluruh properti investasi lain tanpa memperhatikan pilihan sebagaimana dimaksud di atas. Perseroan, tadi kan pengukuran, sekarang ada pengungkapan. Mohon maaf. Sekarang ada pengungkapan properti investasi. Perseroan wajib menjelaskan antara lain kebijakan akuntansi untuk yang pertama, pengakuan awal properti investasi, yang kedua, pengukuran setelah pengakuan awal properti investasi, model nilai wajar atau model biaya, yang ketiga, estimasi umur manfaat dan atau tarif penyusutan untuk model biaya, dan penghentian pengakuan properti investasi. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf kalau berisik ketika saya menjelaskan. Maklum saya belajar dari rumah, banyak yang gandeng, suara motor, suatu tukang dagang. Soalnya memang rumah saya di daerah yang ramai. Jadi mohon maaf apabila pada saat saya menyampaikan materi agak gaduh, memang agak gaduh mungkin ya. Jadi mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kekurangan dari kondisi rumah saya dan mungkin dari ilmu saya juga. Jadi mohon dimaafkan karena saya juga masih belajar. Sekian dari saya. Pertambangan akan dilanjutkan lagi oleh Teriska. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.